Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Pedigo Ahdagamis dari SMKN 22 Jakarta, kelas 11 TKJ absen 14. Di sini saya akan membahas proyek MTK soal 4, 5, dan 6. Selamat menyaksikan. Oke, jadi mari kita masuk ke soal yang pertama, yaitu pertama kita diketahui yaitu matriks A 2, 3, 4, dan 5. Lalu matriks B-nya itu 1, 0, 2, 1. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah apakah perkalian matriks A dikali B dan B dikali A menghasilkan matriks yang sama. Nah, jadi pertama-tama kita itu mencari jawabannya itu tuh A dikali B berapa. Jadi kita tulis nih, dijawab A dikali B sama dengan masukin ke matriks A nya berapa? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Lalu dikalikan dengan matriks B, yaitu 1, 0, 2, dan 1. Kalian kalikannya nggak bisa cara biasa ya, kayak 2 dikali 1, nggak bisa. Kalian tuh kalikannya kayak gini, 2 dikali 1, 3 dikali 2. Berarti kita tulis dulu nih, 2 dikali 1 tambah 3 dikali 2. Lalu kita masukin bawahnya nih, 4 dikali 1, 5 dikali 2. 4 dikali 1 tambah 5 dikali 2. Lalu kita masuk ke sampingnya nih, jadinya 2 dikali 2 sama 3, terus 2 dikali 0, 3 dikali 1. Jadinya 2 dikali 0 tambah 3 dikali 1. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu 4 dikali 0, 5 dikali 1. Dah kelar, kalian tinggal kalikan saja. Sama dengan 2 ditambah 6, 4 ditambah 10, 0 ditambah 3, dan juga 0 ditambah 5. Tinggal kalian tambahkan saya. Berarti 8, 14, 3, dan 5. Bisa kalian lihat tuh, jawabannya 8, 3, 14, dan 5. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu B dikali A. Apakah hasil matriksnya itu sama atau enggak? Mari kita hitung. Jadi B dikali A, kita masukin matriksnya. B nya berapa? 1, 0, 2, dan 1. Lalu masukin matriks A nya, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Kita kalikan lagi dengan cara yang sama, berarti 1 dikali 2 tambah 0 dikali 4. Lalu masukin bawahnya, 2 dikali 2 tambah 1 dikali 4. Lalu sebelahnya masukin 1 dikali 3 tambah 0 dikali 5. Lalu 2 dikali 3 tambah 1 dikali 5. Kalian tinggal kalikan saja seperti kayak tadi. 1 kali 2, 2 tambah 0, 2 kali 2, 4 tambah 4, 1 kali 3, 3 tambah 0, 2 kali 3, 6 tambah ini 11. Berarti 6 dan 5. Tinggal tambahin saya deh, sama dengan 2, 8, 3, dan 11. Nah, kayak kita lihat lagi nih ke pertanyaannya, apakah perkalian matriks A dikali B dan B kali A menghasilkan matriks yang sama? Kita lihat apa sama atau enggak. Beda kan? Berarti jawabannya berbeda. Lalu pertanyaan kedua, jika A dikali B sama dengan C, tentukan inverse dari matriks C-nya. Nah, di sini tuh A dikali B hasilnya C. Berarti ini C ya guys ya. Ini C. Kita cari matriks C-nya dulu. Berarti matriks C, inverse C-nya. Kita masukin inverse C agak gampang. Nah, lalu kita masukin rumusnya 1 per AD dikurang BC, terus ininya dibalik posisinya, jadi 8 di sini, 5 di sini. Berarti kita masukinnya itu D A sama
Ini bilangannya diubah jadi dari positif ke negatif, berarti dari min. Nah, lalu kita tinggal masukin angkanya, berarti sama dengan 1 per adanya berapa? A dikali D, berarti 8 kali 5. 8 dikali 5 dikurang B kali C berapa? 14 kali 3. Udah, tinggal masukin lagi angkanya. D nya berapa? 5 min B, berarti berapa min B nya? Min 3. Lalu min C min 14, dan A nya berapa? 8. Udah, saya tulisin di sini. Nah, kalian kalikan, berarti yang bawah ini 40 dikurang 42 per 5 min 3 min 14 8. Nah, ini kalian tinggal kurangin 1 per min 2, ini 5 min 3 min 14 8. Hasilnya itu berarti 5 per min 2 min 3 per 2 min 14 per 2. Oh ya, min 2 ya, jangan lupa. Terus 8 per min 2. Ini pecahan biasanya ya. Kita ubah ke desimal. Berarti jawabannya itu min 2,5 terus min, berarti 1,5 7, dan ini min 4. Ini jawaban bentuk desimal ya. Namun kalau mau bentuk pecahan campuran berarti kayak ini. Min 2 1 per 2, 1 per 2, dan 7 sama min 4. Nah, ini jadi jawabannya nih kalau kalian pengen lihat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yang diketahui matriks A itu 1, 2, 3, dan 4. B nya itu 2, 0, 1, dan 3. Ditanyain determinan dari hasil A dikali B. Mari kita hitung. Kita kalikan dulu A dikali B berapa. Kita masukin angkanya. A, ya dijawab. A dikali B, masukin matriks A nya 1, 2, 3, 4. Ini dikali 2, 0, 1, 3. Kalikannya caranya kayak gini. Tinggal kita masukin angkanya. 1 dikali 2 tambah 2 dikali 1. Terus bawahnya 3 dikali 2 tambah 4 dikali 1. Lalu pindah serbang, 1 dikali 0 tambah 2 dikali 3. Dah. Terus bawahnya 3 dikali 0 tambah 4 dikali 3. Dah. Tinggal kalian tambahin. Apa nih? 2 tambah 2 6 tambah 4 0 tambah 6 0 tambah 12. Oke dah. Tambahin, berarti jawabannya 4, 10, 6, dan 12. Ingat, ini itu jawabannya. Yang ditanya itu determinan dari hasil A kali B. Nah, rumus determinan itu apa? Rumusnya itu ini. Det A sama dengan AD dikurang BC. Nah, ini kita masukin dulu nih determinan matriksnya. Berarti determinan matriksnya apa? Ini yang ini jawabannya 4, 6, 10, 12. Rumusnya kan AD dikurang BC. Berarti kita masukin A nya apa? A nya 4. Masukin 4 pakai tanda kurang, ya Pak, dikali D nya 12. Dah. Dikurang B nya berapa? Ini 6 dikalikan dengan C 10 sama dengan bawahnya saja ya. 4 kali 12 48 dikurang 60, hasilnya min 12. Nah, nomor yang kedua ini, apakah matriks hasil kali tersebut memiliki inverse? Jelaskan. Jadi jawabannya itu matriks ini tuh nggak punya inverse ya, punya inverse maksud saya, punya inverse. Kenapa? Soalnya itu hasil determinannya itu tuh min 12, yang artinya itu tidak sama dengan 0.
Soalnya syarat inverse itu tuh salah satunya itu determinannya itu nggak boleh 0. Jadinya min 12 nih determinannya. Berarti ada inverse-nya. Jadi kita bisa kasih tahu kalau nomor 2 ini itu tidak matriks ini itu memiliki inverse. Nah, memiliki inverse matriksnya. Sama satu lagi alasannya itu matriks ini itu order ordernya itu sama. Jadinya jumlah baris sama kolom itu sama, 2 dikali 2. Mari kita masuk ke nomor 6 atau yang terakhir. Jadi diketahui persamaan fungsi X sama dengan X kuadrat dikurang 9X tambah 14. Ditanya itu persamaan fungsi setelah transaksi atau turun ke kiri dan 6 satuan ke atas. Oke, jadi dijawab dulu bentar. Dijawab. Nah, jadi pertama kita tulis saja ulang lagi biar gampang. Px sama dengan X kuadrat dikurang 9X tambah 14. Px ini sebenarnya itu sama dengan Y ya, jadi bisa diubah jadi kayak gini. Y sama dengan X kuadrat dikurang 9X plus 14. Lalu kita masukin transaksinya berapa? T-nya sama dengan buka kurung. Nah, kan satu satuan ke kiri itu ke kiri ya. Satu satuan ke kiri itu min 1, berarti kita tulis min 1. Lalu 6 satuan ke atas itu positif, berarti kita tulisnya 6 aja. Nah, terus kita masukin rumusnya, berarti kita ke kanan ini. Nah, buat menemukan X aksen kita itu bisa menggunakan rumus X dikurang 1. Dan buat mencari aksen kita bisa menggunakan rumus Y ditambah 6. Kita bisa ubah lagi nih rumus segini biar bisa sesuai dengan ini, yaitu X sama dengan X aksen ditambah 1, lalu Y sama dengan Y aksen dikurang 6. Nah, mari kita kerjakan dulu. Bentar, kita masukin sini. Kita bisa ubah Y-nya itu berapa? Y-nya itu kan bisa diubah ke sini. Y aksen dikurang 6, berarti kita tulis Y aksen dikurang 6 sama dengan X kuadrat juga kita ubah. Jadinya X aksen ditambah 1, jangan lupa dikuadratin. Habis itu dikurang 9X, berarti kita ubah lagi. Kayak kurang 9 buka kurung X aksen tambah 1. Terus ditambah 14. Nah, kita ini dikuadratin dulu. Dan jangan lupa dikuadratin itu ada rumusnya sendiri kayak gini. Mari kita lihat. Itu misalkan X ditambah Y dikuadratin, berarti rumusnya itu kayak gini. X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini tuh nanti pakai di sini. Nah, kita coba kerjakan. Y dikurang 6 sama dengan X dikuadratin, berarti X aksen kuadrat kan. Nah, ditambah 2XY, berarti 2 dikali X aksen dikali 1. 2 dikali X aksen dikali 1. Lalu Y kuadrat, berarti 1 ditambah 1. Lalu lanjut ke ini, min 9X tambah 1. Kita kalikan dulu. Min 9X aksen, berarti hasilnya min 9X aksen. Lalu min 9 dikali 1. Hasilnya itu min 9. Lalu ini tinggal kita turunkan saja, berarti jadi 14. Kita tulis lagi Y aksen dikurang 6 sama dengan X aksen kuadrat. Nah, ini kita bisa kurangin dulu nih yang koefisiennya sama. Jadi 2X aksen dikurang 9X aksen, hasilnya berapa? Ya, min 7X aksen. Lalu angka-angka ini kita jumlahin atau kita kurangin. Jadi plus 1 dikurang 9 berapa? Min 8. Min 8 tambah 14, 6. Berarti tambah 6. Lalu kita bisa pindahin ini ke kanan. Jadinya Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurang 7X aksen tambah 6 tambah 6. Jadi jawabannya itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 7X tambah 12. Inilah jawabannya, persamaan fungsi hasil transaksi setelah ini.
Baiklah, itu saja sekian dari saya dari video Ahda Gamis. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.